tes cek. Shalom. Ya, karena waktu telah tiba, kita akan mulai ibadah kita Selasa 25 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti dengan sukacita. Dan ingatlah, setiap ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Untuk apapun ibadah ini berguna, untuk pekerjaan, masa depan, kesehatan, dan juga rencana-rencana saudara ke depan. Kita pakai berdiri. Sasaran hadirat. Sungguh terasa perhatianmu kian melimpah dalamku. Rohku terangkat saat menyembahmu, Tuhan. Ku sambut kasih-Mu. Sungguh terasa perhatian-Mu dalam menyatukan nikahku. Tanpa harapan mencapai sasaran nikah yang dipermuliakan. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Sungguh besar penghargaan-Mu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan akulah Allah-Mu
sambut pribadimu. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada sesuai kehendakmu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadimu. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendakmu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi. Sasaran hadirat pribadi. Kita kedudukan kepala. Kami telah hadir dalam bait-Mu yang kudus, Tuhan. Inilah kami rindu dan haus berjumpa dengan Tuhan. Di dalam firman dan Roh-Mu, di mana pertemuan perjumpaan kami dengan Tuhan untuk mengubah kehidupan kami, memberi kekuatan baru, pengharapan, kemenangan, dan membuka jalan yang tertutup bagi kami, supaya terbuka lebar dalam perjalanan masa depan kami, baik usaha pekerjaan masa depan sampai pintu sorga terbuka bagi kami. Kalau pintu sorga sudah terbuka, pintu-pintu yang lain juga pasti Tuhan buka bagi kami. Dan kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Itu sebabnya kami yakin kehadiran kami akan kami nikmati persekutuan seorang dengan yang lain. Terutama kami bersekutu dan menyembah Allah, sumber segala pertolongan kami. Kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan engkau-Nya semua pergi dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tidak secara online, biarlah juga mereka mengalami uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pandimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pandimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Dan puji kepadanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Amin. Puja puji kepadanya, tambah dan
Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Yesus adalah Raja kita yang berkuasa di langit dan di bumi. Kita ganti nyanyian kita, Aku Mau Setia. Aku mau setia padamu Tuhan. Aku mau setia padamu selalu. Aku mau setia padamu Tuhan. Biar pencobaan mau mengganggu, peganglah tanganku. Aku mau setia padamu Tuhan. Aku mau setia padamu selalu. Setia padamu Tuhan. Biar pencobaan mau mengganggu, peganglah tangan. Kita nyanyikan Tuhan adalah setia. Sebab Tuhan ya, kita pakai berdiri. Ada sukacita melimpah di hati, sebab ku menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Dengan darah yang tulus, dosaku baik terus. Ku bersyukur karena anugerahnya. Kasih setia Yesusku luar biasa, dan nyatakan pembelaan peliharaannya. Mari sambut kasihnya, kasih mempelai surga. Kita sembahnya, haleluya. Sebab Tuhan adalah sedia, tempat perlindunganku yang aman. Percaya firman-Nya, kemenangan pasti dinyatakan. Dialah mempelai pria surga, pastinya kita berkesudahan. Bagi yang percaya dan setia kepadanya. Sebab Tuhan adalah setia, tempat perlindunganku yang aman. Percaya firman-Nya, kemenangan pasti dinyatakan. Dialah mempelai pria surga, kasih-Nya hingga berkesudahan. Bagi yang percaya dan setia padanya. Kita nyanyikan nyanyian. Ku mau berterima kasih. Ku mau berterima kasih.
Selama aku masih hidup, ku mau bersyukur untuk kasih-Mu yang ku terima setiap hari. Padamu Tuhan, aku berhutang banyak. Ku mau berterima kasih padamu Tuhan. Untuk pembaharuan yang Kau ciptakan, selama aku masih hidup, ku mau bersyukur untuk kasih-Mu yang ku terima setiap kali. Padamu Tuhan, aku berhutang banyak. Ku mau berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Ku mau berterima kasih, ku mau memuji Engkau. Kau telah mati bagiku, sekarang hidup dalamku. Ku mau berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Sekali lagi ini bahasa silakan kepada wanita muda ada. Ku mau memuji Engkau. Kau telah mati bagiku, sekarang hidup dalamku. Ku mau berterima kasih untuk semua kebaikan. Haleluya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena dari satu pun kata yang bisa kami ucapkan lain kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kami. Engkau Allah Tuhan yang memberikan belas kasihan, bahkan keselamatan yang Engkau telah nyatakan bagi kehidupan kami. Baiklah kami mengerjakan keselamatan itu Tuhan dengan takut dan gentar. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan hari ini kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi jawaban atas kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan, dan memberikan pada kami Tuhan jaminan kepastian di dalam-Mu. Kuasa sejatinya mengganggu hati pikiran kami bersatu hati memanggil nama-Mu, kami mengusir mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi lebih kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita masih akan membuka kitab Mazmur yang ke-25. Sekarang kita masuk ayat yang ke-16. Mazmur 25 ayat yang ke-16.
Kita baca bersama-sama. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tidiklah kesengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka memecahku dengan sangat mendalam. Cukup dulu sampai situ. Jadi ada kalanya kita menikmati hidup, bagaimana Tuhan memberikan selalu kepada kita berkat yang melimpah, dan Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tetapi ada kalanya satu ketika kalau kita berpaling kepada Tuhan, Tuhan juga memalingkan mukanya dari kehidupan kita. Jadi kita harus perhatikan, kita kadangkali tidak sadar Tuhan bisa memalingkan mukanya atas kehidupan kita. Dimana kalau kita melihat situasi di mana Tuhan memalingkan muka, berarti Tuhan itu ada, tetapi pandangannya tidak tertuju kepada kita, perhatiannya tidak tertuju kepada kita. Nah, kita akan lihat memalingkan muka. Memang kalau secara jasmani, ya seperti ya kita berpaling seperti ini. Ya, berarti orang itu ada di hadapan kita, tetapi pandangannya tidak tertuju kepada kita. Nah, begitu juga kadangkali Tuhan bertindak atas kehidupan kita. Kita akan lihat memalingkan muka terhadap kita, memalingkan muka daripada kita, ya, memalingkan mukanya daripada kita. Artinya, yang pertama bahwa hidup kita belum berkenan kepadanya. Nah, bagaimana cara Tuhan memalingkan mukanya dari kita, itu kalau hidup kita tidak berkenan kepadanya. Ya, Henok adalah seorang yang selalu ya memperoleh, dikatakan dia itu memperoleh kesaksian. Boleh kita baca dulu dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Nah, jadi tujuan hidup kita adalah berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena ia telah mengangkatnya, ya, dan ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, jadi satu kesaksian yang paling penting di surga adalah kalau kita berkenan kepada Tuhan. Ya, kita ingat bahwa Tuhan harus mengakui kita di depan Bapaknya. Jangan sampai kita tidak diakui oleh Tuhan. Nah, bagaimana cara kita tidak diakui oleh Tuhan? Kalau hidup kita akhirnya pada satu titik, ya, pada garis akhir kehidupan kita, kita tidak berkenan di hadapannya, ya. Jadi memalingkan muka artinya tidak suka atau tidak berkenan, ya. Jadi itu yang pertama, memalingkan muka. Yang kedua adalah kita dibiarkan oleh Tuhan. Ya, boleh kita baca dulu di dalam Yesaya 1 ayat 15. Yesaya 1 ayat yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, ya, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, ya, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, jadi memalingkan mukanya terhadap kita artinya kita dibiarkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa berkali-kali kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban dari Tuhan, ya. Bahkan Tuhan itu memalingkan mukanya terhadap kita sekalipun kita berkali-kali berdoa. Jadi bayangkan bagaimana menderitanya manusia ketika dia datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak dengar. Nah, jadi banyak orang
berkata kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Itu salah ya. Jadi Tuhan juga melihat sikap kita dalam berdoa ya. Walaupun kita berkali-kali berdoa, tapi alangkah menderitanya kalau kita tidak dianggap oleh Tuhan ya. Yang ketiga, memalingkan mukanya adalah tanda hukuman akan berjalan. Nah, jadi kalau Tuhan memalingkan mukanya terhadap kita, yang pertama kita tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, karena kita tidak berkenan, akhirnya kita dibiarkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah tanda hukuman akan berjalan. Ya, Yeskiel 7 ayat 22. Yeskiel 7 ayat 22. Yeskiel 7 ayat 22. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya serta memusnahkannya, sebab negeri ini penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Ya, jadi ketika Tuhan memalingkan mukanya, ada hukuman ya, atau sekarang disebut ganjaran terhadap orang yang tidak berkenan kepadanya. Nah, kita akan lihat kembali ke dalam Mazmur ke-25 ini. Jadi kehidupan yang dibiarkan oleh Tuhan ya, ketika Tuhan memalingkan mukanya dari hadapan Dia, keadaannya yang pertama dikatakan di sini dalam ayat yang ke-16, berpalinglah padaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Nah, jadi keadaan yang dipalingkan mukanya oleh Tuhan dikatakan di sini sebatang kara. Ya, kalau orang yang merasakan hidup sebatang kara, ya puji Tuhan, ya ada mungkin di sini merasakan hidup sebatang kara, yaitu tidak ada siapapun yang menemani. Tapi kita akan lihat yang arti rohani ya. Kalau sebatang kara dalam arti yang biasa, ya tidak memiliki keluarga, tidak ada yang menemani, tidak ada yang bisa diandalkan, ya, atau tidak ada yang bisa mendukungnya, ya, akhirnya menghadapi kesulitan sendiri. Dan orang yang sebatang kara di sini tertindas, tidak ada tempat yang aman. Ya, kalau bersama itu baik, tapi kalau sebatang kara, ya, di sini ada beberapa yang hidup sendiri, bukan tidak ada keluarga, tapi hidup sendiri, ya, tidak ada keluarga yang menemani, kesulitan ditanggung sendiri, ya, kesulitan ekonomi ditanggung sendiri, ya. Tapi kita akan lihat secara rohani, artinya adalah putus hubungan dengan Bapa di surga, sebatang kara, ya. Itu keadaan kalau kita hidupnya dipalingkan mukanya daripada Tuhan, ya. Yang kedua, dikatakan di sini mengalami kesesakan, ya. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Nah, inilah orang yang hidupnya dibiarkan oleh Tuhan, ya, ada kesengsaraan dan kesulitan. Artinya kesesakan itu adalah buat sekarang adalah kondisi yang tidak nyaman, tertekan dalam hidupnya. Kesesakan itu terjebak juga, ya, dengan situasi yang biasanya mustahil dikerjakan oleh dia, dan situasi yang sulit diatasi, ya. Ya, biasanya tanda utama orang dalam kesesakannya susah tidur. Ya, dalam Alkitab susah tidur itu cirinya, ya. Ya, itu secara jasmani. Ya, tapi kalau hati yang tertekan ini lebih menderita.
dibandingkan orang yang susah tidur. Tapi orang yang susah, arti yang menderita, biasanya memang susah tidur. Ya, makanya orang depresi, akhirnya banyak orang minum obat tidur seperti itu ya. Jadi kalau kita memikirkan masalah-masalah, tertekan ya, dan akhirnya orang-orang yang tertekan ini marah-marah emosi ya, jadi orang yang mengalami kesesakan dan kesulitan. Kalau kita dipalingkan mukanya oleh Tuhan ya. Yang ketiga, ampunilah segala dosaku. Nah, di sini berarti memikul beban dosa. Jadi orang yang dipalingkan mukanya memiliki kondisi beban dosa yang begitu berat. Ya, dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Ya, kalau misalnya kita beban masalah ada, beban kesulitan ada, tetapi beban yang paling berat adalah beban dosa. Karena dosa adalah akar dari semua masalah. Ya, dan akar dari semua kutuk. Akar juga dari semua kesulitan, kehancuran, bahkan kebinasaan. Nah, jadi hati-hati, beban dosa ini harus kita segera bawa kepada Tuhan. Ya, yang keempat dikatakan di sini ayat yang ke-19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Ya, betapa banyak musuh. Artinya di sini dalam bahaya maut. Ya, kalau musuh waktu zaman Israel memang benar-benar itu adalah peperangan. Ya. Jadi kalau zaman Israel sebelum masuk tanah Kanaan dan setelah masuk tanah Kanaan beda musuhnya. Ya, kalau musuh yang sebelum masuk tanah Kanaan itu adalah rintangan yang harus dihadapi oleh Israel. Nah, ini disebut ujian. Tapi kalau musuh yang ada di tanah Kanaan adalah ganjaran. Ya. Jadi kalau Israel berbuat dosa, Tuhan menghadirkan musuh. Ya, seperti Salomo. Ketika Salomo dekat dengan Tuhan, tidak ada musuhnya. Tapi ketika Salomo mulai menyembah berhala, Tuhan bangkitkan musuh-musuh. Nah, jadi hati-hati kalau di tengah-tengah kita bangkit orang-orang yang memusuhi kita. Ya, itu adalah gambaran rintangan atau ganjaran yang harus kita hadapi. Ya, tapi kita harus mengerti sekarang, kalau orang memiliki banyak musuh, ya berarti dia bisa jadi kehidupan yang sudah berpaling dari Tuhan, dan Tuhan juga memalingkan wajahnya dari kita. Nah, jadi kita bisa lihat di sini mengapa Tuhan bisa memalingkan wajahnya dari kita, ya, yaitu kalau kita memalingkan wajah kita dari Tuhan. Dalam 2 Tawarik 29, ya, 2 Tawarik 29 ayat 6 sampai yang ke-8. Jadi tidak ada asap tanpa api, ya. Tuhan tidak semudah itu memalingkan wajahnya, ya. Tapi kalau Dia memalingkan wajahnya, berarti karena kita memalingkan wajah kita kepada Tuhan. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ya, ini zaman Raja Hizkia. Jadi zaman Raja Hizkia ibadah itu dibaharui, tetapi sebelum zaman Hizkia, Israel atau Yehuda terperangkap dan juga mereka masuk dalam penyembahan berhala. Ya, kita baca dalam 2 Tawarik 29 ayat 6 sampai 8. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Nah, jadi Tuhan telah meninggalkan Israel, ya. Ya, tapi berbeda ya. Kalau orang itu meninggalkan biasanya putus hubungan, ya. Kalau seorang suami menceraikan, nah itu meninggalkan
ya, dengan memutus hubungan. Tapi kalau Israel dengan Tuhan, ya, sekalipun Israel tidak setia, tetapi hubungan Israel dengan Tuhan masih, ya, tidak hilang, ya, ditinggalkan, tetapi tetap ada hubungan dengan Tuhan. Ya, kita lihat di sini. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Ya, mereka telah memalingkan mukanya dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Jadi kalau orang Israel itu memalingkan mukanya itu bukan 90 derajat, ya, tapi sudah 180 derajat. Ya. Kalau kita memalingkan muka seperti kadang-kadang kita bisa melihat sedikit gerak-gerik, ya. Tapi kalau sudah memalingkan 180 derajat, sudah membelakangi. Bayangkan Israel itu jahatnya kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan masih memalingkan mukanya, masih Tuhan itu di hadapan kita. Ya, tapi kalau orang Israel itu bukan saja berpaling tetapi membelakangi Tuhan. Ya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem, yang membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan negeri yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau kita memalingkan wajah kita kepada Tuhan, bahkan membelakangi Tuhan, Tuhan juga akan memalingkan mukanya dari kita. Dan kita lihat di sini, mengapa Israel bisa memalingkan wajahnya dari Tuhan. Nah, di sini kita lihat di ayat yang ke-6, karena nenek moyang Israel telah berubah setia, ya, telah berubah setia. Jadi Tuhan ini adalah Allah yang sangat cemburu. Ya, perhatikan, Allah itu adalah Allah yang sangat cemburu. Ya, ketika kita tidak lagi berpaut kepada Tuhan, hati Tuhan itu sakit. Ya, sakit hati Tuhan. Ya, kita lihat di sini tanda kehidupan yang tidak setia kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini, ya, yang pertama dikatakan di sini, mereka memalingkan muka dari kediaman Tuhan. Jadi tanda orang yang tidak setia seperti zaman Israel, ya. Jadi kalau zaman Israel itu, kalau mereka sudah ingat Tuhan, mereka memandang kepada bait Tuhan. Ya, makanya Daniel berdoa menghadap ke bait Tuhan. Nah, itu zaman Israel. Ya, zaman Israel itu kalau mereka berdoa memandang kepada bait Tuhan. Ya. Nah, tapi kalau orang Israel memalingkan mukanya dari kediaman Tuhan, bagi kita sekarang adalah kita mulai tidak setia dalam ibadah. Ya, kita mulai tidak setia kepada ibadah. Perhatian kita tidak lagi tertuju kepada ibadah. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati, kita perhatikan pertemuan-pertemuan ibadah. Kita periksa pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang dari yang sangat sederhana, yang dari ibadah umum, doa, pendalaman Alkitab. Ya, anak muda ada namanya ibadah komuda. Ya, semua tujuan kita, perhatian kita itu harus kepada ibadah. Ya, kalau kita perhatian kita tidak kepada ibadah, kita sama seperti memalingkan muka kita dari tempat kediaman Tuhan. Ya. Dan bait Allah untuk sekarang adalah kita sendiri. Nah, jadi untuk gambaran sekarang,
Bait Allah secara rohani adalah kita. Jadi kita tidak mau menjadi bait Allah secara rohani. Kita tidak mau didiami oleh Tuhan. Ya, kita tidak mau menjadi tempat kediamannya Tuhan. Ya, kita tidak mau menjadi tempat rohnya. Nah, itu yang pertama. Jadi tanda kehidupannya mulai tidak setia kepada Tuhan, memalingkan mukanya dari tempat kediaman Tuhan. Ya, yang kedua dikatakan di sini, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan. Nah, ini yang kedua. Ya, jadi kalau zaman Israel, ya mereka tidak lagi menghadap kepada Tuhan. Dan kalau ada rumah Tuhan, mereka tutup rapat-rapat. Ya, jadi imam-imam atau nabi-nabi palsu ini menutup pintu rumah Tuhan, sehingga tidak ada yang boleh masuk ke rumah Tuhan. Jadi bayangkan betapa bahayanya nabi-nabi palsu dan semua orang yang beribadah kepada berhala. Bukan saja mereka tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka menutup pintu bait Allah. Kalau di bawah ditutup gimana bisa masuk? Ya, tidak bisa masuk. Ya, artinya di sini menutup pintu hati. Ya, ketika Tuhan mau menyampaikan firman Tuhan, kita menutup pintu hati kita. Ya, makanya seperti gambaran dari jemaat Laodikia, ya, di mana di dalam ibadah mereka Tuhan tidak hadir, bahkan Tuhan diberi tempat di luar pintu. Ya, jadi hati-hati kalau kita beribadah tapi hati kita ditutup, mengeraskan hati kita. Dan yang kedua, hati menutup pintu balai-balai rumah Tuhan artinya menjadi sandungan. Ya, menjadi sandungan. Ya, kalau gambaran sekarang, kalau misalnya ada pintu di bawah dibuka, nah di situ ada orang yang menutup, ya, dengan dirinya sendiri. Nah, makanya banyak orang bisa menjadi sandungan. Ya, ada orang bilang, wah saya tersandung sama dia karena dia pelayan Tuhan. Oh, karena dia anak Tuhan. Nah, jadi banyak orang akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita menjadi batu sandungan, seperti kita menutup pintu rumah Tuhan bagi diri dia. Ya. Nah, menutup pintu artinya juga meragu-ragu terhadap iman sampai akhirnya meninggalkan iman, kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Jadi kita jangan sampai ragu-ragu. Kalau dalam tabernakel, ya, pintu itu artinya percaya, ya, percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Nah, kalau ragu-ragu kita seperti kita di pintu, ya, tidak masuk, tidak keluar. Ya, banyak orang seperti itu. Ya, seperti orang Kristen tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Ya, banyak sekarang yang semacam itu, ragu-ragu sampai akhirnya meninggalkan iman. Ya, banyak orang sekarang caranya meninggalkan iman, ya, dengan jodoh, dengan percaya dengan ajaran-ajaran lain dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, mereka memadamkan pelita. Nah, jadi bait Allah ini dibiarkan gelap, ya, oleh orang Israel. Jadi bayangkan, Israel ini begitu jahatnya kepada Tuhan. Mereka bukan saja memalingkan mukanya daripada Tuhan, tetapi mereka berbalik membelakangi Tuhan. Ya, sampai di sini memadamkan pelita. Bayangkan kalau rumah tidak ada pelita, apa yang terjadi? Ya, seperti rumah tidak berpenghuni. Ya, mohon maaf, di sini di sebelah ada rumah tetapi gelap, dibiarkan lampunya gelap di dalam.
Ya, karena tidak ada penghuninya. Nah, begitu juga kita kalau membiarkan bait Allah gelap, akhirnya tidak ada Tuhan di dalamnya. Nah, jadi yang ketiga, memadamkan pelita. Nah, jadi memadamkan pelita artinya di sini adalah memadamkan roh. Ya, cara yang paling efektif orang memadamkan roh adalah menganggap enteng nubuatan. Ya, menganggap enteng firman Tuhan, menganggap rendah firman Tuhan. Itu cara yang paling mudah memadamkan pelita. Amsal 28 ayat yang 9. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ya, itu yang ketiga, memadamkan pelita. Nah, jadi kita harus hati-hati, jangan kita melupakan ibadah. Yang kedua, jangan menutup pintu rumah Tuhan, menutup pintu hati, menjadi sandungan dan ragu-ragu terhadap iman. Nah, yang ketiga, jangan memadamkan pelita. Dan yang keempat sekarang, mengapa orang Israel bisa memalingkan mukanya terhadap Tuhan, bahkan membelakangi Tuhan? Yang keempat, karena tidak ada korban ukupan. Ya, itu di ayat yang ayat yang ke-7 ya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu rumah, memadamkan pelita, mereka tidak membakar ukupan. Ya, dan ya, itu yang keempat. Ya, yang keempat, tidak membakar korban ukupan. Ya, jadi ukupan ini selalu beserta dengan darah. Ya, darah perjanjian. Nah, bagi kita tidak ada korban ukupan. Ya, artinya tidak ada penyembahan. Ya, kalau hidup kita tidak ada penyembahan, ya, kita seperti nanti akhirnya memalingkan muka kita terhadap Tuhan. Jadi penyembahan adalah sikap hati yang menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Ya. Ya, jadi penyembahan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, penyembahan yang benar juga adalah bukti. Ya, penyembahan yang benar adalah bukti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, jadi penyembahan itu bukti kita mengasihi Tuhan, bukti kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, dan penyembahan sikap hati memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi sikap hati memuliakan nama Tuhan karena pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, karena di dalam ukupan itu ada, ya, ukupan itu beserta dengan darah. Nah, jadi makanya penyembahan kita supaya naik ke hadapan Tuhan harus sampai memandang kepada Yesus yang disalibkan. Ya. Dan penyembahan juga artinya adalah proses di mana kita menyalibkan daging dengan semua keinginannya dan juga tabiatnya. Nah, makanya banyak orang yang tidak bisa berubah karena tidak ada penyembahan dalam hidupnya. Nah, jadi yang kita perhatikan penyembahan, doa, dalam ibadah doa, dalam doa kita masing-masing sendiri harus ada. Nah, yang selanjutnya yang kelima, tidak ada korban. Nah, jadi Israel memalingkan mukanya daripada Tuhan, bahkan berpaling. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak membuat atau tidak mempersembahkan korban bakaran. Ya, jadi korban bakaran biasanya ditaruh di atas mezbah, dan di tempat yang tinggi. Ya, dalam pelajaran tabernakel, korban bakaran itu menunjuk kepada salibnya Tuhan. Ya, karena Tuhan itu disalib di tempat yang tinggi.
Ya. Dan tanda juga dari kita ada korban bakaran dalam hidup kita hidup dalam pendamaian. Ya, hidup dalam pendamaian dengan Tuhan. Nah, inilah korban yang berbau harum bagi Tuhan. Ya. Ini permulaan dari Mazmur 25 ayat 16. Ya, supaya kita perhatikan. Ya. Jadi tidak selamanya Tuhan itu memberi perhatian kepada Israel. Ya. Karena Israel itu memalingkan mukanya dari Tuhan. Bahkan berpaling dari Tuhan. Dan ini juga ditunjukkan, dipraktekkan oleh gereja Tuhan pada zaman akhir. Kita harus perhatikan, jangan sampai kita memalingkan muka kita dari Tuhan. Kalau kita memalingkan muka kita dari Tuhan, Tuhan akan berpaling mukanya daripada kita. Dan kehidupan yang dipalingkan mukanya dari Tuhan, katakan tadi, hidup dalam sebatang kara, ya, dan juga mengalami kesakan dan kesulitan, ya, memikul beban dosa dan menghadapi banyak rintangan atau ganjaran. Ya, oleh sebab itu jangan kita memalingkan muka kita daripada Tuhan. Kita terus memandang kepada wajahnya Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan pada ibadah yang selanjutnya. Ya, kita nyanyikan Ku Cari Wajahmu, Temukan Kasihmu. Mari kita sekarang memandang wajah Tuhan di dalam penyembahan kita. Ya, dalam penyembahan kita. Saya undang Bapak Gembala untuk depan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka.
kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Kalau tidak bisa di kursi aja duduk, tapi tetap dengan sepenuh hati menyembah, berdoa kepada Tuhan. Perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber, Kau sumber yang membutuhkan. Datanglah kepada Tuhan. Rendahkanlah diri di hadapan-Nya. Taruhlah hati kita di tangan Tuhan. Pergumulan kita, doa-doa kita, tangannya terbuka. Dia terbuka untuk kita. Mari sembah Dia. Pikulan beban berat bawa padanya. Sakit, penyakit, keluh kesah, benang kusut dalam kehidupan, bawa pada Tuhan. Rintangan, hambatan dalam rumah tangga, pekerjaan, masa depan, bawalah pada Tuhan. Dia ada dan Dia mau menolong kita dengan ajaib. Haleluya. 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 Tuhan, tunjukkanlah wajah-Mu kepada kami Tuhan. Janganlah memalingkan wajah. Tataplah kami, lihatlah segala pergumulan kami. Sendengkan telinga-Mu kepada kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa campur tangan-Mu, hidup kami hanya mengandalkan kekuatan yang terbatas. Sementara pergumulan kami yang begitu banyak dalam hidup ini Tuhan. Kami datang padamu. Kami membawa pikulan kami, beban kami, kesulitan kami, rintangan yang kami hadapi di hari-hari ini kami bawa padamu Tuhan. Tiliklah Tuhan dan ulurkanlah tangan-Mu. Jamalah pribadi lepas pribadi.
jamah setiap orang yang hadir Tuhan. Kau angkat segala beban hidup kami, baik masa lalu, sekarang, dan yang akan datang Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus penyelamat kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, penuh kasih dan kuasa. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Kami menyembah Engkau, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, pencipta langit dan bumi dengan segala isi, dan yang rela mengorbankan anaknya mati tersalib menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa, dari murka,
bahkan Kau beri kepada kami keselamatan yang sempurna, Tuhan, sehingga hidup kami memiliki keselamatan dari dunia ini sampai hidup yang kekal di dalam kerajaan-Mu di sorga yang indah dan mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Engkau, Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, Tuhan, lebih luas dari samudra. Kasih-Mu yang kekal yang sudah mengampuni kami, Tuhan, dan menyiapkan tempat yang indah bagi kami di surga. Kami menyembah Kau, Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih anak domba Allah yang ramah dan lemah lembut, yang tidak pernah berlaku kasar kepada kami. Engkau ramah dan lemah lembut, dan Engkau tunjukkan kepada kami jalan keselamatan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga kami tidak tersesat lagi. Kami ada pada jalannya, Tuhan, jalan keselamatan, jalan yang kekal di dalam Tuhan, jalan yang terang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita pakai benih. Kita pujian. Di saat aku berbeban berat. Di saat aku
Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus memberi, Dialah kepala yang berkuasa. Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlu. Dari awal di saat aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya. Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus memberi, Dialah kepala yang berkuasa. Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Benar Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa yang kami perlukan ketika kami berdoa, dan Engkau yang menyuruh kami berdoa karena Tuhan mau dan sanggup menolong kami. Dan perhatian-Mu tetap tertuju kepada kami, dan penyertaan-Mu kami nikmati seumur hidup kami. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Kau berkata, sekali-kali Engkau tidak membiarkan kami, sekali-kali tidak meninggalkan kami, sehingga kami dapat berkata, Tuhan adalah penolong bagi kami. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu Engkau menolong kami. Itu sebabnya kami tidak perlu takut dan bimbang, karena Tuhan pasti menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, kita akan puji-pujian, kita jalankan sekali nyanyian untuk kas. Kita nyanyikan kiri kananku ada. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan.
Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tuhan selalu bersama kita. Amin. Jadi tidak perlu takut. Kalau ada masalah pasti ada jalan keluar. Ya, kalau ada penyakit pasti Tuhan sembuhkan. Kita doakan yang masih sakit, ya Ibu Lydia, Opro Mando perempuan, Tante Ance, Selok dalam pemulihan, ya Ayah Saudari Fitri, kemudian Pak Pendeta Frans Tarigan, Bu Eli, supaya Tuhan pulihkan. Kita pakai berdiri. Ya. Nah, kegiatan kita seperti biasa ya. Rabu pendalaman kita. Ya, kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam pergumulan melawan penyakit, dan kami yakin Tuhan mengasihi setiap anak-anak-Mu, terlebih saat mereka lemah berbaring sakit. Pasti Tuhan mengasihi dan memberikan mujizat kesembuhan. Kami berdoa buat Sis Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opro Mando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Selok juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ayahnya Fitri juga Pak Tambunan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Pendeta Frans Tarigan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Eli juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan semua anak-anak-Mu dimanapun berada mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami mohon belas kasih kemurahan-Mu supaya wajah-Mu Engkau tujukan pada mereka sehingga bisa melihat bagaimana Tuhan peduli memperhatikan mereka. Tumpangkanlah tangan-Mu, jamahlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan, yang nama-namanya disebutkan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang tidak sempat disebut namanya, dan mata Tuhan juga tertuju pada mereka. Kami berdoa, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa bangsa Indonesia yang besar ini, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami menuju Indonesia sehat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala bangsa memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.